Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Iswatun Hasanah, Desi Karyati, Evani Putri Widianti, dan Sekar Dana Ciatra. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai materi contoh 2.4 halaman 41 buku Kecerdasan Buatan pengarang T. Sutojo dan kawan-kawan. Berikut penjelasannya. BFS, Breadth First Search, adalah metode pencarian buta yang bertujuan untuk memperluas dan memeriksa semua node dari grafik atau kombinasi urutan sistematis oleh pencarian melalui setiap solusi. Dengan kata lain, pencarian seluruh grafik atau urutan tanpa mempertimbangkan tujuan hingga menemukan tujuan itu. Bagaimana cara kerjanya? Dalam BFS digunakan dalam struktur pohon dinamis sebagai strategi pencarian solusi. Pohon dinamis itu menyatakan status persoalan pada saat pencarian solusi berlangsung. Status yang akan kita lihat dalam penyelesaian solusi antara lain. 1. Status persoalan, yaitu simpul-simpul di dalam pohon dinamis yang memenuhi kendala. 2. Status solusi, yaitu satu atau lebih status yang menyatakan status persoalan. 3. Status tujuan, yaitu status solusi yang merupakan simpul daun. 4. Ruang solusi, yaitu himpunan semua status solusi. 5. Ruang status, yaitu seluruh simpul di dalam pohon dinamis dan pohonnya dinamakan juga pohon ruang status. Di bawah ini adalah contoh pohon ruang status yang akan digunakan dalam implementasi. Lihat simpul di dalam gambar menyatakan status persoalan. Status awal adalah akar yang berupa sebuah kosong. Setiap daun pada pohon menyatakan solusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari contoh 2.4 diberikan penjelasan, misalkan diketahui sebuah pohon pelacakan seperti pada gambar, kemudian implementasikan algoritma BFS untuk mencari solusi mulai dari node awal yaitu S yang disebut start sampai ke G atau goal. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrean yang digunakannya, berikut merupakan langkah-langkah algoritma BFS. Yang pertama yaitu masukkan node akar ke dalam query. Yang kedua, ambil node dari awal query lalu cek apakah node merupakan solusi. Yang ketiga, jika node merupakan solusi, maka pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Yang keempat, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam query. Yang kelima, jika query kosong dan setiap node sudah dicek, maka pencarian selesai. Yang keenam, jika query tidak kosong, ulangi pencarian mulai dari poin 2. Berdasarkan gambar algoritma BFS di atas, didapatkan tahapan-tahapan dalam penyelesaiannya, yaitu literasi 1, masukkan S ke query, masuk dari pintu kiri, keluar lewat pintu kanan. Kemudian representasi ruang keadaannya, keluarkan S dari query dan cek apakah S merupakan goal. Ternyata S bukan goal. S punya anak A dan B. Masukkan ke query. Lakukan langkah tersebut sampai menuju ke goal. Dan ternyata G merupakan goal dan pencarian dihentikan. Dalam mencari solusi, G merupakan anak dari E, dan E merupakan anak dari B, dan B merupakan anak dari S. Karena S merupakan node akar, maka pencarian solusi dihentikan, dan diperoleh hasil S, B, E, dan G. Untuk lebih jelas dalam pemecahan masalah menggunakan algoritma BFS, di sini kami memberikan contoh studi kasus yang dimana dalam penyelesaiannya menggunakan algoritma BFS. Berikut studi kasusnya.
Studi kasus BFS. Contoh studi kasus yang diambil dalam hal ini yaitu dengan mencari jalur angkutan umum dari Terminal Senen ke Terminal Kampung Rambutan. Dengan begitu, berarti kita memiliki posisi awal yaitu di Terminal Senen dan tujuan akhir atau posisi akhir yaitu di Terminal Kampung Rambutan. Penjelasannya yaitu berawal dengan kita berangkat. Berawal dengan berangkat dari Terminal Senen. Dari Terminal Senen ada 3 tujuan terminal selanjutnya, yaitu Terminal Blok M, Pulau Gadung, dan Terminal Manggarai. Terminal yang harus kita pilih yaitu Terminal Blok M. Dari Terminal Blok M ada 2 tujuan terminal berikutnya, yaitu Terminal Grogol dan Terminal Lebak Bulus. Terminal selanjutnya yang harus kita pilih adalah Terminal Lebak Bulus. Dari Terminal Lebak Bulus ada 2 tujuan akhir. Ada 2 tujuan terminal akhir, yaitu Terminal Ciputat dan Terminal Kampung Rambutan. Dan kita harus memilih Terminal Kampung Rambutan karena Terminal Kampung Rambutan adalah tujuan akhir yang diinginkan. Dari Terminal Senen, kita memilih Terminal Blok M karena kalau kita memilih Terminal Pulau Gadung, berarti kita memiliki tujuan akhir yaitu Terminal Bekasi. Dan kalau kita memilih Terminal Manggarai, maka kita memiliki 2 tujuan terminal berikutnya yaitu Terminal Cililitan dan Terminal Harmoni. Di mana Terminal Harmoni itu memiliki 2 tujuan akhir yaitu Terminal Kota dan Terminal Tanah Abang. Dan kenapa setelah kita memilih Terminal Blok M, kita harus memilih Terminal Lebak Bulus? Karena kalau kita memilih Terminal Grogol, maka tujuan akhir kita adalah Terminal Kalideres. Keuntungan dan kekurangan BFS atau Breadth First Search. Keuntungan Breadth First Search yang pertama, Breadth First Search tidak akan terjebak untuk menelusuri satu jalur tertentu saja. Yang kedua, jika solusi memang ada, maka dijamin Breadth First Search akan menemukannya. Kemudian kekurangan Breadth First Search yang pertama yaitu memerlukan memori lebih besar karena harus menyimpan semua simpul dari tree atau pohon yang ditelusuri. Yang kedua, harus menelusuri semua bagian tree atau pohon pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Kesimpulan, pencarian dilakukan pada semua node dalam setiap level secara berurutan, yaitu dari kiri ke kanan. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Dengan strategi ini, maka dapat dijamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi yang paling baik atau optimal. Tetapi BFS atau Breadth First Search harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan untuk penelusuran balik jika solusi sudah ditemukan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.